Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 pembelajaran IPS yang membahas mengenai konsep dasar pendidikan IPS. Beberapa menit ke depan akan menjelaskan beberapa topik-topik penting mengenai konsep dasar pendidikan IPS. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Gloria Bursimamora dan Yasinta Situmorang. Berikut adalah penjelasannya. Ilmu pengetahuan sosial. Sebelum belajar lebih lanjut, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih pengertian dari ilmu pengetahuan sosial itu. Ilmu pengetahuan sosial ini merupakan terjemahan dari social students. Social students itu apa sih? Nah, social students itu merupakan ilmu-ilmu yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan, meliputi aspek-aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan sosiologi. Juga meliputi aspek-aspek ilmu antropologi, psikologi, ilmu geografi, filsafat yang di dalam prakteknya terpilih untuk tujuan pengembangan di sekolah dan perguruan tinggi. Terus, apa sih tujuan dari pendidikan IPS? Nah, menurut Fenton, tujuan dari IPS itu adalah untuk mempersiapkan anak-anak didik menjadi warga negara yang baik, mengajar anak didik agar kemampuan memiliki berpikir dan dapat melanjutkan kebudayaan bangsa. Nah, tujuan lainnya itu adalah untuk terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik yang menimpa diri sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Lalu, memiliki sikap mental yang positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, khususnya di masyarakat. Nah, apa sih manfaat dari mempelajari IPS ini? Yang pertama adalah pembelajaran IPS membekali siswa untuk pengetahuan sosial yang nantinya bisa diterapkan secara langsung dalam kehidupan yang bermasyarakat. Kemudian, membekali siswa memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat untuk berbagi ilmu dan keahlian mereka. Selain itu, ada juga manfaatnya untuk melatih dan membentuk jiwa sosial kepada siswa. Berikut ini teman-teman beberapa contoh yang menjadi pembahasan dalam masyarakat atau beberapa permasalahan-permasalahan yang dapat dijadikan sebagai case method dalam pembelajaran IPS. Udah hampir 1 tahun berlalu, namun pandemi COVID-19 nggak kunjung selesai. Pemberlakuan lockdown atau pembatasan sosial sejak awal pandemi mengganggu berbagai aspek, termasuk pekerjaan yang juga berdampak ke perekonomian suatu negara. Kondisi perekonomian yang makin buruk rupanya dibarengi peningkatan permasalahan sosial. Lalu, gimana hubungan di antara keduanya? Apa dampak yang terasa seandainya terjadi permasalahan sosial? Mewabahnya COVID-19 dan berlakunya kebijakan pembatasan sosial mengakibatkan adanya perubahan dalam kebiasaan hidup masyarakat. Dengan adanya perubahan ini, tentu jadi permasalahan sosial buat sebagian masyarakat dan menimbulkan berbagai macam dampak. Permasalahan sosial adalah keadaan yang gak diinginkan masyarakat karena adanya hal-hal yang gak sesuai unsur-unsur kebudayaan dan bisa mengganggu ketentraman masyarakat. Kenapa bisa terjadi permasalahan sosial? Ada banyak faktor yang jadi penyebab permasalahan sosial, misalnya faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan faktor psikologis. Faktor ekonomi menyebabkan permasalahan sosial yang meningkat sewaktu pandemi, di antaranya kasus kriminal dan pengangguran, serta terjadinya kesenjangan sosial. Kondisi kayak gitu pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Pengangguran yang terus naik menimbulkan kekhawatiran masyarakat tentang status sosial yang mereka punya. Penurunan pendapatan, bahkan hilangnya pemasukan selama pandemi menyebabkan pergeseran kelas sosial kelompok tertentu yang menimbulkan naiknya persaingan dalam mempertahankan status sosialnya.
Tertekannya status sosial dan lemahnya mental seseorang memicu tertekannya kondisi psikologis seseorang. Tekanan yang muncul itu bisa membuat seseorang menempuh jalur yang melanggar hukum demi memenuhi kebutuhannya. Terbukti berdasarkan laporan United Nations of Drugs and Crime (UNODC), selama masa krisis ekonomi, kasus perampokan menjadi berlipat ganda. Kasus pembunuhan dan perampasan kendaraan bermotor juga lebih meningkat. Selain itu, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mencatat peningkatan kasus kriminal selama masa pandemi. Bahkan, Agustus lalu terjadi kenaikan sebesar 4,49%. Kasus kriminal tertinggi sejauh ini diantaranya penyalahgunaan narkoba, pencurian, dan pembegalan. Bukti-bukti itu menunjukkan permasalahan sosial berhubungan dengan permasalahan ekonomi dan memicu peningkatan tindakan kriminal. Tapi, tindakan kriminal itu nggak seharusnya dijadikan jawaban permasalahan ekonomi. Karena sebetulnya banyak peluang lain, kayak memulai atau bergabung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang memanfaatkan teknologi. Terima kasih sudah menonton video di Rumah Belajar Digital. Kalau penasaran sesuatu, komen di bawah aja ya.